Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Berwawasan Green Marketing terhadap Brand Image serta implikasinya pada Purchase Intention perusahaan makanan dan minuman food and beverage di Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada promotor saya, Profesor Dr. Hamdi Hadi DIE, serta ko-promotor Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna MM, serta untuk penguji Bapak Dr. Togi Parulian Purba SE MM, serta untuk Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SE MM. Perkenalkan, nama saya Rian Johan Sembiring dengan NIM 18663700007. Baik, untuk di slide pertama, saya akan menyampaikan mengenai perbaikan notulen sidang proposal yang telah saya perbaiki. Pertama adalah untuk penguji Profesor Dr. Hamdi Hadi DIE. Sarannya adalah judul diperbaiki dan sudah diperbaiki. Lalu perusahaan diganti juga sudah diperbaiki. Lalu perhatikan untuk sistematika penulisan juga telah dilakukan perbaikan sistematika penulisan. Lalu identifikasi masalah lebih banyak dari rumusan masalah juga telah dilakukan perbaikan identifikasi masalah. Itu ada di halaman lama 14, halaman baru juga di halaman 15. Lalu ada first order dan second ordernya dibuat. Itu telah dilakukan perbaikan untuk first order dan second ordernya. Lalu questionnaire juga dilakukan perbaikan yang telah dilakukan perbaikan. Lalu untuk saran dari penguji kedua, Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna, untuk sarannya adalah masalah utamanya untuk lebih diperbaiki lagi telah dilakukan perbaikan di halaman lama halaman 3, dan halaman baru juga di halaman 3. Lalu untuk berikutnya fenomena masalahnya apa? Harus ada fenomena dan dibuat pada latar belakang juga telah dilakukan perbaikan. Untuk fenomena green marketing itu di halaman lama halaman 3 dan halaman baru halaman 3 sampai 4. Lalu untuk data consumer good dan data mengenai brand yang paling banyak diteliti dan paling banyak dibeli juga telah dilakukan perbaikan di halaman lama halaman 8, halaman baru di halaman 9. Lalu penyesuaikan tabel satu-satu dengan gambar, itu telah dilakukan penyesuaian tabel dan gambar halaman lama halaman 9, halaman baru halaman 10. Lalu berikutnya harus ada validitas dan reliabilitas untuk tiap indikator. Perbaikan sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan telah diuji coba. Lalu saran berikutnya operasional variabel diperbaiki. Sesuaikan dengan questionnaire juga telah dilakukan perbaikan di halaman lama 81, halaman baru 86. Lalu harus ada penjelasan first order dari indikator ke dimensi variabel, telah dilakukan perbaikan juga untuk first ordernya. Halaman 7981 halaman lama, halaman barunya di 81 sampai 87. Lalu untuk penguji ketiga, untuk Dr. Togi Parulian Purba, saran adalah strategi marketing konsepnya harus jelas, juga telah dilakukan perbaikan di halaman lama halaman 27, halaman baru 28. Lalu harus ada konsep mengenai definisi, dimensi indikator dan ditutup dengan sintesa, juga telah dilakukan perbaikan di halaman baru di 33, halaman 36, 38 dan 40, 55 dan 62. Lalu untuk tabel 41 tidak ada sintesinya juga telah dilakukan perbaikan. Halaman 13 strategi green marketing belum maksimal juga telah dilakukan perbaikan. Itu ada di halaman lama 13, halaman baru di halaman 17. Lalu untuk halaman 15 batasan masalah terdiri dari variabel yang diteliti, unit observasinya juga harus jelas. Siapa unit analisis populasi sampel serta waktu penelitian juga telah dilakukan perbaikan halaman lama 15 dan halaman baru juga di halaman 15. Lalu berikutnya adalah rumusan masalah. Perbaiki urutannya telah dilakukan juga perbaikan halaman lama 16, halaman baru 17. Lalu untuk
Hipotesa diperbaiki juga telah dilakukan perbaikan, halaman lama 67, halaman baru 78. Lalu untuk kerangka berpikir halaman 68.31.10 belum ada, itu juga telah dilakukan perbaikan, halaman lama 68, halaman baru 77. Lalu langkah-langkah SEM dimasukkan juga telah dilakukan perbaikan, halaman lama 94, halaman baru di 99. Berikutnya untuk Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, untuk sarannya adalah masih banyak kata atau kalimat bahasa Inggris yang belum dicetak miring, juga telah dilakukan perbaikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis diganti bukan Fakultas Ekonomi, jadi harus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu juga telah dilakukan perbaikan. Lalu kutipan belum ada di daftar pustaka, juga telah dilakukan perbaikan. Lalu ada kutipan tapi dalam daftar pustaka tahunnya berbeda, juga telah dilakukan perbaikan. Lalu kutipan dari textbook nomor halaman dicantumkan, juga telah dilakukan perbaikan. Lalu latar belakang terlalu ringkas sehingga identifikasinya sedikit, juga telah dilakukan perbaikan dari halaman lama 1-14, halaman baru 1-15. Lalu tujuan penelitian disesuaikan, juga telah dilakukan perbaikan, halaman lama 17, halaman baru 18. Lalu berikutnya adalah bab 2, menguraikan secara teoritik tentang variabel dan hendaknya ditutup dengan sintesis, juga telah dilakukan perbaikan. Itu ada di halaman 33, halaman lama 36, halaman baru juga 38, halaman 40, 55, dan 62. Lalu bab 2, definisi konseptual alat ukur penelitian variabel, dimensi, dan indikator, juga telah dilakukan perbaikan. Lalu saran untuk kerangka pemikiran, setiap kerangka pemikiran ditutup dengan kesimpulan, juga telah dilakukan perbaikan. Halaman 80, Green Place nomor 2, menawarkan produk, tolong diperhatikan, juga telah dilakukan perbaikan, halaman lama 71, halaman baru 84. Lalu program apa yang mau dipakai pada SEM ditambahkan, juga telah dilakukan perbaikan di halaman lama 87, halaman baru halaman 102. Oke, untuk latar belakang masalah penelitian ini adalah pelestarian lingkungan hidup mendapat perhatian penting dan mulai disadari oleh masyarakat dunia saat ini. Lalu gaya hidup manusia sejak revolusi industri pertama pada tahun 1750 kurang atau tidak mengindahkan keterbatasan daya dukung lingkungan. Lalu pemenuhan kebutuhan manusia makin terbatas akibat populasi penduduk yang semakin meningkat. Lalu dalam 3 tahun terakhir, pasar produk hijau green product di Indonesia tumbuh hingga lebih dari 2 kali lipat menurut Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah KUMKM. Pada periode tersebut, jumlah pelaku usaha produk hijau mencatat peningkatan omset dari 800 juta menjadi 2 miliar. Lalu pertumbuhan industri food and beverage mulai mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh PT Nielsen Indonesia 2017 tahun 2017 yang menyatakan bahwa sepanjang Januari-September 2017 pertumbuhan barang konsumsi atau kebutuhan konsumen Fast Moving Food and Beverage FMCG hanya tumbuh 2,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini jauh di bawah rata-rata tahunan yang tumbuh sekitar 11%. Lalu jumlah perusahaan industri food and beverage subsektor makanan dan minuman kategori perusahaan industri besar mengalami perkembangan yang cukup signifikan menurut data dari Badan Pusat Statistik atau di BPS. Identifikasi masalah pada penelitian ini pertama adalah masalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Kedua, penerapan green marketing belum dilaksanakan dengan maksimal. Ketiga, strategi green marketing mix yang dilakukan perusahaan masih kurang maksimal. Yang keempat, masih banyak konsumen yang belum mengetahui dan memahami produk ramah lingkungan yang ditawarkan perusahaan. Yang kelima, kemasan produk ramah lingkungan yang ditawarkan perusahaan masih kurang, adanya perbedaan dengan kemasan produk biasa. Yang keenam, harga yang ditawarkan untuk produk ramah lingkungan masih lebih tinggi dibanding produk konvensional. Yang ketujuh, harga yang ditawarkan untuk produk ramah lingkungan masih belum sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Yang kedelapan,
promosi yang dilaksanakan belum maksimal dalam menginformasikan produk ramah lingkungan. Yang kesembilan, promosi yang dilakukan masih kurang maksimal dalam mengeksploitasi pentingnya menjaga lingkungan. Yang ke-10, distribusi yang dilakukan masih kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. 11, citra merek atau brand image perusahaan yang melakukan green marketing belum banyak diketahui oleh konsumen. 12, citra merek untuk produk ramah lingkungan belum tertanam kuat di benak konsumen. 13, masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 14, masih banyak konsumen yang kurang berminat melakukan pembelian terhadap produk ramah lingkungan. Untuk batasan masalah pada penelitian ini, mempertimbangkan agar dalam penelitian ini lebih fokus, maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pengaruh bauran pemasaran berwawasan green marketing terhadap brand image serta implikasinya pada purchase intention. Penelitian dilakukan pada perusahaan food and beverage yaitu PT Nestle Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK, dan PT Unilever Indonesia TBK. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, pertama, apakah terdapat pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu kedua, apakah terdapat pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang keempat, apakah terdapat pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang kelima, apakah terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang keenam, apakah terdapat pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang ke-10, apakah terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang ke-11, apakah terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Tujuan penelitian ini, jadi berdasarkan rumusan masalah, dapat dikemukakan beberapa tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan. Pertama, pengaruh green product terhadap brand image perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu kedua, pengaruh green price terhadap brand image perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ketiga, pengaruh green distribution terhadap brand image perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang keempat, pengaruh green promotion terhadap brand image perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang kelima, pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang keenam, pengaruh green product terhadap purchase intention perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ketujuh, pengaruh green price terhadap purchase intention perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang kedelapan, pengaruh green distribution terhadap purchase intention perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang kesembilan, pengaruh green promotion terhadap purchase intention perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ke-10, pengaruh brand image terhadap purchase intention perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ke-11, pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah pertama, kegunaan teoritis. Yang pertama, sebagai saran dalam penerapan ilmu manajemen pemasaran dan menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam hal bauran pemasaran berwawasan green marketing terhadap brand image serta implikasinya pada purchase intention. Yang kedua, sebagai bahan kajian bagi para peneliti lainnya, khususnya yang berminat menindaklanjuti penelitian ini dengan harapan mampu melakukan suatu perbaikan dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu untuk kegunaan praktis,
pertama adalah sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan perusahaan food and beverage dalam rangka meningkatkan minat beli konsumen. Lalu yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan lain yang memiliki permasalahan yang sama di bidang manajemen pemasaran. Untuk sintesa teorinya, kita lihat di sini produk hijau atau green product adalah produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya dan tidak menghasilkan sampah berlebihan dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Itu menurut Junaidi tahun 2005. Lalu, green price mengacu pada harga tertentu dalam kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pertimbangan lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan dan instruksi perusahaan atau inisiatifnya menurut Hasim dan Arifai tahun 2011. Lalu, promosi hijau melibatkan konfigurasi alat promosi seperti iklan, materi pemasaran, tanda, kertas putih, situs web, hubungan masyarakat, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan promosi di tempat, video dan presentasi dengan menjaga orang, planet, dan keuntungan dalam pikiran menurut Shield 2012. Lalu Green Place adalah tentang mengelola logistik untuk mengurangi emisi transportasi, sehingga pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi jejak karbon menurut Shield 2012. Lalu brand image sebagai persepsi dan kepercayaan yang ada di benak konsumen terrefleksikan pada asosiasi yang tertanam di memori konsumen menurut Keller 2013. Lalu purchase intention atau minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012. Berikut ini adalah kerangka pemikiran di dalam penelitian ini. Jadi di sini ada 11 hipotesa. Jadi hipotesa pertama adalah terdapat pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa kedua, terdapat pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ketiga, terdapat pengaruh green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa keempat, terdapat pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa kelima, terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa keenam, terdapat pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ketujuh, terdapat pengaruh green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ke-8, terdapat pengaruh green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu ke-9, terdapat pengaruh green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu untuk hipotesa 10, terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa 11, terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Untuk metode penelitian, di dalam penelitian ini, untuk desain penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verikatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk membangun suatu gambaran sesungguhnya terhadap suatu fenomena yang berada dalam konteks penelitiannya. Dengan penelitian deskriptif akan dikumpulkan berbagai informasi dalam rangka pengujian hipotesis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah penelitian. Penelitian verikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel green product, green price, green promotion, green distribution, brand image, dan purchase intention. Untuk operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau independen, yaitu green product, green price, green promotion, green distribution, dan variabel terikatnya atau dependent yaitu brand image dan purchase intention. Masing-masing variabel diukur dalam skor skala Likert yang diatur berdasarkan skala 5 atau skala Likert yang diimplementasikan dalam 5 opsi, yaitu sangat setuju,
atau SS memiliki skor 5, atau S setuju memiliki skor 4, lalu kurang setuju atau KS memiliki skor 3, tidak setuju atau TS memiliki skor 2, dan sangat tidak setuju atau STS memiliki skor 1. Untuk analisis SEM, Structural Equation Model, jadi untuk menganalisis pengaruh green product, green price, green promotion, green distribution terhadap brand image serta implikasinya pada purchase intention perusahaan food and beverage di Jakarta yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM atau Structural Equation Model. Analisis komprehensif seluruh variabel dalam penelitian pada tahap analisis multivariat dilakukan dengan pemodelan persamaan struktural atau Structural Equation Model SEM. Secara umum, teknik analisis SEM dibedakan menjadi dua karakteristik utama, yaitu 1. Estimasi hubungan saling ketergantungan ganda dari banyak variabel. Dan 2. Kemampuan untuk mempresentasi konsep yang tidak teramati atau unobserved dalam hubungan-hubungan itu dengan melibatkan ukuran-ukuran penyimpangan atau error dalam proses estimasi menurut Ghazali tahun 2014. Menurut Hare et al. 2010 yang dikutip oleh Ghazali 2014 bab 61, pemodelan dan analisis SEM secara sequence dibagi dalam 7 langkah, yaitu pertama, pengembangan model berbasis teori. 2. Menyusun diagram jalur. 3. Mengubah diagram jalur menjadi persamaan struktural. 4. Memilih matriks input untuk analisis data. 5. Menilai identifikasi model. 6. Mengevaluasi model. Dan 7. Interpretasi terhadap model. Baik, di sini bisa kita lihat hubungan antar konstruk dari variabel dependen dan independennya. Jadi juga kita bisa lihat dimensinya dari 4P dan dimensi dari brand serta purchase intention. Lalu di sini kita juga bisa lihat kriteria pengujian hipotesis. Dalam hal ini dari hipotesa 1 sampai 11, jika ada pengaruh yang simultan, itu terlihat jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Dan jika terdapat pengaruh, jika T value lebih besar dari 1,96 atau probabilitas P lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis bisa diterima. Ini adalah untuk kriteria pengujian hipotesis. Nah, ini adalah hasil dari penelitian yang sudah diolah di dalam menggunakan program Ristler ya. Ini kita bisa lihat hasil angka-angkanya. Jadi ada 2 persamaan struktural. Baik. Jadi di sini di dalam tabel ringkasan hasil penelitian bisa dilihat bahwa untuk hipotesa pertama, jalur path-nya itu untuk produk terhadap brand image, itu koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,11 nilainya, lalu T value-nya 2,14. Lalu keterangannya hipotesa pertama adalah diterima. Lalu untuk hipotesa kedua, untuk price terhadap brand image, koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,30, nilai T value-nya 5,62, maka hipotesa kedua keterangannya bisa diterima. Lalu untuk hipotesa ketiga, distribusi terhadap brand image, koefisien jalur R kuadratnya nilainya 0,22, untuk nilai T value-nya 3,25, maka hipotesa ketiga diterima. Untuk hipotesa 4, promotion terhadap brand image, itu koefisien jalur R kuadratnya 0,38, nilai T value-nya 5,08, maka hipotesa keempat bisa diterima. Lalu untuk hipotesa kelima, dalam keadaan simultan, itu ada product, price, distribution, promotion terhadap brand image, itu nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,86, nilai F value-nya 7,12, maka hipotesa kelima bisa diterima. Lalu hipotesa keenam, produk terhadap purchase intention, itu koefisien jalur R kuadratnya 0,18, T value-nya 5,22, maka hipotesa keenam bisa diterima. Lalu hipotesa ketujuh, price terhadap purchase intention,
koefisien jalur R kuadratnya nilainya 0,13, nilai T value-nya 3,44, maka hipotesa ketujuh bisa diterima. Hipotesa ke-8, distribusi terhadap purchase intention, koefisien jalur R kuadratnya nilainya 0,10, nilai T value-nya 2,17, maka hipotesa ke-8 bisa diterima. Untuk hipotesa ke-9, promosi terhadap purchase intention, itu nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,22, lalu nilai T value-nya 3,86, maka hipotesa ke-9 bisa diterima. Untuk hipotesa ke-10, brand image terhadap purchase intention, itu koefisien jalur R kuadratnya 0,44, nilai T value-nya 6,91, maka hipotesa ke-10 bisa diterima. Lalu untuk hipotesa ke-11, itu simultan dari produk, price, distribusi, promosi, brand image terhadap purchase intention, itu nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,99, nilai F value-nya 2,59, maka hipotesa ke-11 bisa diterima. Oke, jadi untuk pembahasannya, jadi pengaruh green product terhadap brand image, jadi berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T value itu 2,14 lebih besar dari 1,96, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya adalah ada pengaruh positif green product terhadap brand image. Jadi koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,11, yang berarti besarnya pengaruh green product terhadap brand image adalah sebesar 11%. Dan sisanya sebesar 89% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Nah, jadi produk ramah lingkungan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen dan terbukti benar-benar produk yang bebas dari racun, aman dikonsumsi atau digunakan, dapat meningkatkan citra merek perusahaan. Produk ramah lingkungan tidak hanya sebatas produknya, tetapi kemasan produk juga diperhatikan oleh konsumen. Apakah kemasan tidak berbahaya bagi lingkungan dapat didaur ulang. Konsumen akan selalu ingat citra merek perusahaan ketika sedang menggunakan atau mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvianita tahun 2016 dan Dwi Pamurti 2018 yang menyatakan bahwa green product dapat mempengaruhi brand image perusahaan. Untuk pengaruh green price terhadap brand image, jadi berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T value itu 5,62 lebih besar dari 1,96, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green price terhadap brand image. Koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,30, yang berarti besarnya pengaruh green price terhadap brand image adalah sebesar 30%. Dan sisanya sebesar 70% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Jadi di sini harga merupakan elemen penting dalam marketing mix. Kebanyakan para pelanggan bersedia membayar dengan harga premium jika ada persepsi tambahan dalam produk. Peningkatan nilai ini dapat disebabkan oleh kinerja, fungsi, desain, bentuk yang menarik, atau kecocokan selera. Jadi keunggulan dari sisi lingkungan hanya merupakan bonus tambahan, tetapi seringkali menjadi faktor yang menentukan antara nilai produk dan kualitas. Jadi konsumen yang peduli dengan kelestarian lingkungan akan selalu mengingat brand image perusahaan dan akan terus mengingat walaupun harga produk ramah lingkungan yang ditawarkan lebih mahal daripada produk konvensional. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Silvianita tahun 2016, Dwi Pamurti 2018 yang menyatakan bahwa green price dapat mempengaruhi brand image perusahaan. Lalu pengaruh green distribution terhadap brand image, jadi berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T value itu 3,25 lebih besar dari 1,96, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima, yang artinya ada pengaruh positif green distribution terhadap brand image. Koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,22, yang berarti besarnya pengaruh green product terhadap brand image adalah sebesar 22%. Yang sisanya sebesar 78% adalah faktor lain yang tidak diteliti.
Green distribution dapat dilakukan dengan pemanfaatan para pengecer atau distributor dengan tepat. Misalnya untuk mendukung program daur ulang kemasan, perusahaan dapat bekerjasama dengan para pengecer agar mendorong konsumen mengembalikan kemasan melalui mereka, ditukar dengan souvenir, potongan harga, voucher, atau produk promosi. Green distribution yang dilakukan dengan baik dan dapat meminimumkan dampak terhadap kerusakan lingkungan dapat menaikkan citra merek perusahaan di mata para konsumen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Silvianita tahun 2016, Dwi Pamurti 2018 yang menyatakan bahwa green distribution dapat mempengaruhi brand image perusahaan. Pengaruh green promotion terhadap brand image. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh T-value 5,08 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green promotion terhadap brand image. Koefisien jalur R kuadrat adalah 0,38 yang berarti besarnya pengaruh green promotion terhadap brand image adalah sebesar 38% dan sisanya sebesar 62% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Green promotion atau promosi hijau yang dilakukan oleh perusahaan harus memperhatikan hubungan produk dengan lingkungan, gaya hidup menggunakan atau mengkonsumsi produk hijau, menghadirkan citra perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial. Promosi hijau tentang kegiatan perusahaan untuk mengkampanyekan program-program yang mengangkat isu lingkungan untuk mengokohkan image sebagai perusahaan ramah lingkungan. Promosi ini bisa dilakukan melalui iklan, logo atas label, promosi penjualan, atau melalui kemasan maupun humas. Promosi hijau yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran akan selalu mengingatkan brand image perusahaan di mata konsumen dan semakin meningkat seiring dengan kenyataan produk ramah lingkungan yang ditawarkan benar-benar memenuhi harapan konsumen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Silvianita tahun 2016, Dwi Pamurti 2018 yang menyatakan bahwa green promotion dapat mempengaruhi brand image perusahaan. Lalu pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Bauran pemasaran hijau yang meliputi green product yang dibuat dan diproduksi benar-benar sesuai dengan konsep ramah lingkungan. Green price yang ditawarkan sesuai dengan produk hijau, green distribution yang mendukung lingkungan hidup, dan green promotion yang dilakukan dengan baik oleh perusahaan, maka secara simultan dapat mempengaruhi brand image perusahaan food and beverage. Lalu, pengaruh green product terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai T-value 5,22 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H6 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green product terhadap purchase intention. Koefisien jalur atau R kuadrat nilainya adalah 0,18 yang berarti besarnya pengaruh green product terhadap purchase intention adalah sebesar 18% dan sisanya sebesar 82% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Green product atau produk ramah lingkungan merupakan bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menjawab berbagai masalah yang dihadapi lingkungan secara makro. Misalnya sampah, polusi, lapisan ozon, pemanasan global, nutrisi, kesehatan. Sehingga perusahaan menghasilkan produk yang bisa didaur ulang, hemat energi, non-CFC, non-kolesterol. Green product atau produk ramah lingkungan termasuk juga kemasan yang ditawarkan oleh perusahaan dengan berbagai kelebihan produk yang dimiliki dibanding produk konvensional. Dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk ramah lingkungan yang ditawarkan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud 2018, Mahmud 2017, Sresta, Sulov 2016, Maikum 2017, Bingzu 2012, Ansar 2013, Wu and Chen 2014, Wang, Chen and Chen 2016 yang menyatakan bahwa green product dapat mempengaruhi purchase intention. Lalu pengaruh green price terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value 3,34 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H7 diterima.
yang artinya ada pengaruh positif green price terhadap purchase intention. Koefisien jalur R kuadrat adalah 0,13 yang berarti besarnya pengaruh green price terhadap purchase intention adalah sebesar 13%. Dan sisanya sebesar 87% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Harga hijau mempertimbangkan orang, planet, dan keuntungan dalam metode yang menjaga kesehatan karyawan dan masyarakat, serta memastikan produktivitas yang efisien. Nilai dapat ditambahkan padanya dengan mengubah kemunculannya, fungsionalitas, dan melalui penyesuaian, dan lain-lain. Menurut SEAL 2012, green price yang ditawarkan untuk produk ramah lingkungan kepada konsumen menjadi pertimbangan konsumen walaupun harganya termasuk relatif cukup tinggi dibanding harga konvensional. Akan tetapi konsumen yang peduli dengan kelestarian lingkungan dapat memahami harga yang ditawarkan oleh perusahaan dan tetap tertarik untuk melakukan pembelian. Hal ini dilakukan konsumen sebagai salah satu bentuk dukungan mereka terhadap kelestarian lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahmud 2018, Mahmud et al. 2017, Shrestha Suslov 2016, Maikum 2017, Bingsu 2012, Ansar 2013, Arslan dan Zaman 2014, Wu dan Chen 2014, Wang Chen dan Chen 2016 yang menyatakan bahwa green price dapat mempengaruhi purchase intention. Lalu pengaruh green distribution terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value 2,17 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H8 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green distribution terhadap purchase intention. Koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,10 yang berarti besarnya pengaruh green distribution terhadap purchase intention adalah sebesar 10% dan sisanya sebesar 90% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Distribusi hijau atau green distribution merupakan lokasi tempat suatu produk dapat dibeli. Ini bisa berarti toko fisik maupun virtual. Distribusi produk harus dari saluran yang memuaskan dan dengan jelas dan benar ditempatkan di tempat yang aman bagi lingkungan, di mana tidak ada kontaminasi apapun. Untuk bisnis hijau yang akan didirikan dan menjadi harga kompetitif, perusahaan harus memastikan bahwa distributor mereka peduli terhadap lingkungan dan menetapkan bahwa mereka menetapkan strategi distribusi hijau menurut Eric tahun 2007. Distribusi yang dilakukan perusahaan dengan memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti membuat pengepakan barang dengan menggunakan bahan dari kayu akan mempengaruhi pandangan konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan dan juga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dilakukan oleh Mahmud 2018, Mahmud et al. 2017, Shrestha Suslov 2016, Maikum et al. 2017, Bingsu 2012, Wu dan Chen 2014, Wang Chen and Chen 2016 yang menyatakan bahwa green distribution berpengaruh terhadap purchase intention. Lalu pengaruh green promotion terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value 3,86 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H9 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green promotion terhadap purchase intention. Koefisien jalur R kuadrat adalah 0,22 yang berarti besarnya pengaruh green promotion terhadap purchase intention adalah sebesar 22% dan sisanya sebesar 78% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Promosi hijau melibatkan dan mengkomunikasikan informasi tentang komitmen lingkungan dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Elemen ini dalam bauran pemasaran hijau mencakup berbagai kegiatan seperti iklan berbayar, hubungan masyarakat, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan promosi di tempat, menurut Fan and Zheng 2011. Promosi hijau yang dilakukan dengan baik dan menginformasikan dengan jelas tentang produk ramah lingkungan, mulai dari bahan baku produk itu sendiri, kemasan, distribusi, mengangkat isu lingkungan yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat untuk mengokohkan image sebagai perusahaan ramah lingkungan, dapat menarik perhatian konsumen dan tertarik untuk melakukan pembelian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahmud 2018, Mahmud et al. 2017, Shrestha Suslov 2016, Maikum et al. 2017, Bingsu 2012, Ansar 2013, Wu dan Chen 2014, Wang Chen dan Chen 2016 yang menyatakan bahwa green promotion dapat mempengaruhi purchase intention. Pengaruh brand image terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value 6,91 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H10 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif brand image terhadap purchase intention.
Koefisien jalur R kuadrat adalah 0,44, yang berarti besarnya pengaruh brand image terhadap proses intention adalah sebesar 44%. Dan sisanya sebesar 56% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Citra merek merepresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi pengalaman masa lalu terhadap merek, berhubungan dengan sikap berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen dengan citra positif terhadap merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Citra positif terhadap merek dapat dipengaruhi oleh program pemasaran. Menciptakan citra merek yang positif memerlukan program pemasaran yang mampu menghubungkan asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, dan unik dalam benak konsumen. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam memperkuat brand image adalah dengan menerapkan strategi bauran pemasaran hijau. Citra merek atau brand image yang sudah melekat kuat di benak para konsumen akan membuat konsumen tetap tertarik dan berminat melakukan pembelian terhadap produk ramah lingkungan yang ditawarkan oleh perusahaan, walaupun harga yang ditawarkan lebih tinggi dari produk konvensional. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wong and Tsai 2014, Arslan dan Zaman 2014, Wong Shen dan Zhen 2016, Alsura dan Zabadi 2016, Chao dan Liao 2016, yang menyatakan bahwa brand image dapat mempengaruhi purchase intention. Lalu pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Bauran pemasaran hijau yang meliputi green product yang ditawarkan benar-benar ramah lingkungan, green price yang sesuai dengan produk hijau, green distribution yang mendorong dan mendukung lingkungan hidup, green promotion yang dilakukan dengan baik oleh perusahaan, dan brand image yang sudah melekat baik pada konsumen, maka secara simultan dapat mempengaruhi purchase intention pada perusahaan food and beverage. Nah, di sini untuk kesimpulan pertama adalah terdapat pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu kesimpulan kedua, terdapat pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu ketiga, terdapat pengaruh green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Kesimpulan keempat, terdapat pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu kesimpulan kelima, terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu keenam, terdapat pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu ketujuh, terdapat pengaruh green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Kedelapan, terdapat pengaruh green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. 9. Terdapat pengaruh green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. 10. Terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. 11. Terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Untuk implikasi manajerial pada penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Brand image dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan bauran pemasaran hijau yang meliputi green product, green price, green distribution, dan green promotion. Terutama untuk green price pada dimensi harga lingkungan yang memiliki pengaruh terbesar terhadap brand image dibandingkan dengan variabel lainnya. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan berpengaruh terhadap purchase intention produk perusahaan food and beverage di Indonesia. Purchase intention atau minat beli dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan bauran pemasaran hijau yang meliputi green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image. Terutama untuk brand image pada dimensi keuntungan merek yang memiliki pengaruh terbesar terhadap purchase intention dibandingkan dengan variabel lainnya. Untuk saran pada penelitian ini, saran pertama adalah dalam upaya meningkatkan purchase intention produk, perusahaan food and beverage di Indonesia
maka manajemen perusahaan perlu meningkatkan brand image dengan dimensi keuntungan merek dengan indikator pada pernyataan produk ramah lingkungan memiliki eco-label, serta tetap meningkatkan variabel lain yang mendukung peningkatan brand image, yaitu bauran pemasaran hijau yang meliputi green product, green price, green distribution, dan green promotion yang mempengaruhi peningkatan purchase intention. Yang kedua, disarankan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis untuk menambahkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi brand image dan purchase intention, serta bagi peneliti lain yang untuk memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan food and beverage saja, tetapi bisa dilakukan pada perusahaan-perusahaan go public lainnya dan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Baik, demikianlah presentasi seminar hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Berwawasan Green Marketing terhadap Brand Image serta implikasinya pada Purchase Intention perusahaan makanan dan minuman food and beverage di Indonesia. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.